Hadirin yang dirahmati Allah, keberhasilan sebuah kapal dalam mengarungi samudera ditentukan oleh nahkoda yang bijaksana. Demikian pula dengan langkah besar institusi kita yang terus tumbuh dan berkembang di bawah bimbingan serta dedikasi jajaran yayasan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan Islam Raudhatus Syuban kepada yang kami takzimi Bapak Dr. Haji Khozin Hasan SPOT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Amma ba'du. Para pengurus yayasan yang saya hormati, langkung-langkung tamu kami, Bapak dan Ibu pengawas, yaitu Bapak Sarmiti, Sarjana Pendidikan, ya benar ya, dan Ibu Arina Hidayah, ya, maaf, masing-masing ini pengawas MI, MTS, dan pengawas aliyah gitu ya, sama TK ya, oke. Jadi kalau pengawas ya harus bisa banyak bicara seperti tadi. Hampir mirip sama dalang, mirip dalang kemampuannya. Kalau enggak gitu enggak dijadikan pengawas. Yang pertama-tama saya ingin sampaikan adalah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada saya dan panjenengan semuanya. Langkung-langkung kepada wali murid dan wali santri yang hari ini telah rayakan tanda tamatnya di acara muwada'ah akhirus sanah, mulai dari Raudhatul Atfal sampai ke jenjang aliyah, yang tadi sama-sama kita saksikan dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala pernik-perniknya. Banyak yang bisa kita lihat dan kita ambil dari apa yang ditampilkan oleh panitia tadi. Apakah itu prestasi, apakah itu pemberian ilmu yang kita sekarang ini sedang memanen, apakah itu ketulusan kewajiban orang tua yang menyekolahkan anaknya, apakah itu ketulusan para guru yang mendidiknya. Banyak aspeknya yang bisa kita lihat, tetapi yang tidak kalah penting yang tadi juga sudah disebutkan, disampaikan oleh Ibu Suciah, yang mewakili para wisudawan gitu ya. Itu adalah di samping ilmu, yakni akhlakul karimah. Juga tadi disampaikan oleh Pak Sarmiti, juga Pak
wakil yang mewakili unit Pak Mustakfiri juga. Dan memang benar, bahkan Rasulullah SAW itu diutus innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Dulu saya juga nggak ngerti kenapa Nabi kok diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang luhur. Agak aneh, kenapa tidak langsung aja untuk menyembah Tuhan, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa yang diuraikan oleh Ibu Suciah tadi menyentuh hati, bahwa ilmu tanpa akhlak yang mulia itu tidak ada apa-apanya, dan bahkan bisa menyakiti. Punya anak, punya saudara, punya murid, kalau tidak bisa santun, rasanya ada yang hilang. Maka dari itu di Raudhus Subban, lewat forum yang mulia ini, saya secara pribadi maupun sebagai pengurus mohon, mewanti-wanti agar pendidikan akhlak di lingkungan Raudhus Subban ini hendaknya menjadikan unggulan. Baik itu mulai dari PAUD, Rotul Atfal, MI, Sanawi, Aliyah, dan Pondok. Ini sangat penting, dan rasanya Allah sendiri dan Rasulnya akan memaklumi ketika hamba dan umatnya itu mendapati kekurangan dalam ibadah tetapi akhlaknya mulia. Itu seumpamanya seperti itu. Syukur kita bisa, anak-anak didik kita bisa betul-betul menjaga kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Lebih dari itu bisa menjalankan sunnah-sunnah beliau. Kemudian sampailah kita kepada ayat yang saya bacakan tadi. Kita akan besok itu ketika mau masuk surga itu digiring. Orang yang takwa itu digiring, bergerombol, bergelombang, berbondong-bondong, bergerombol, berkawan, ya, untuk memasuki surganya Allah. Dan oleh penjaga yaitu malaikat dikatakan kepada kita semua, insya Allah orang yang takwa, yakni ucapan qalu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, diucapkan selamat Anda sampai tujuan dan silakan masuk ke dalam surga selama-lamanya. Ini sebetulnya harus menjadi moto atau harus menjadi tujuan dari setiap unit pendidikan. Ya, tidak harus pondok tetapi unit semua, tujuannya agar anak didik kita dan kita, guru dan pengurus, bisa masuk surga bareng-bareng dan mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh malaikat itu kepada kita dengan ucapan selamat. Saya berikan ucapan selamat, begitu teguhnya, begitu taatnya Anda menjalankan perintah Allah, begitu sabarnya Anda mengarungi kehidupan di dunia dengan segala pernik-pernik masalah yang dihadapi,
hingga Anda sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Nikmatnya Masya Allah. Lah, sampai ke pintu surga itulah kita tengok ke belakang dan harus diurai, yakni diberikan bekal dengan ilmu yang diuraikan mulai dari PAUD, mulai dari Raudhul Atfal, MI, Sanawi, Aliyah, pondok pesantren, Masya Allah. Semuanya itu dilakukan untuk menyampaikan anak didik kita, kalau kita anak-anak, kalau sudah jadi keluarga ya ibu dan bapak, kalau sudah mbah ya mbah, untuk sama-sama besok meninggal ketemu di sana bareng-bareng masuk surga. Ini tidak, mungkin jarang, ini ketua yayasan bicaranya kok surga neraka, gitu. Nggak apa-apa. Saya tidak mau kalah dengan Pak Sarmiti. Barang hak harus saya sampaikan. Begitu ya Bu? Ibu-ibu ini jangan lengah. Anak-anak tadi sudah begitu luar biasanya. Saya ucapkan selamat untuk anak-anakku semuanya yang di wisuda tadi sama orang tuanya. Saya ucapkan selamat. Panjenengan patut hari ini betul-betul merasa bangga dan bersyukur. Putrane panjenengan sudah tamat di jenjang masing-masing, disyukuri. Ojo gerundel apa ditarik bayaran artinya, nggak tahu ya. Saya nggak tahu ditarik bayaran berapa, nggak tahu. Tapi bayaran ini tak kira nggak seberapa dibanding nikmat hari ini. Panjenengan walaupun panas nggak apa-apa, tetapi menyaksikan anaknya tadi lulus TK, lulus MI, Sanawi, ya, Aliyah gitu, yang juara maupun yang bukan juara enggak masalah, semuanya lulus. Itu kan hanya karangan Pak Guru sama pengurus dibikin ono juara 2, 3. Sebetulnya juara semua, ya kan? Juara semua, baik semua. Dan saya ucapkan sekali lagi selamat, mudah-mudahan Allah memberi kebaikan seterusnya kepada anak putra panjenengan semuanya dan diberi kesehatan, bisa melanjutkan pendidikan ya. Kalau yang dari MI ya kalau bisa saya sarankan ya di Sanawi, Rodus Subhan, enggak usah ado-ado. Itu Pak Oki ya. Nah ini Pak Oki, sebenarnya Pak Oki yang bicara tapi saya kelihatannya kok tak sampai ke kan gitu. Dan betul, Sanawi tidak kalah, Sanawi mau cari apa ada di sini. Ya, mau besok masuk SMA juga bisa tuh Pak. SMA juga bisa, Aliyah Tawang juga bisa gitu. Jadi apalagi kalau panjenengan kerso putrane nitipnya nong pondok sini malah Pak, itu lengkap Pak. Ternyata bukan kebetulan, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan, jangan kecil hati. Kebetulan yang juara Aliyah dan Sanawi ini yang mondok Pak Sarmiti ini, juara satunya ini yang mondok. Padahal mondok itu juga sudah ada beban dari gurunya lu, apalah nih wakil karuan ya toh. Kadang disengeni je kan ngoten nggih. Tapi ya itu. Nah, sekarang begitu. Semua disyukuri. Yang dari Sanawi juga harapan saya bisa ke Aliyah Rodus Subhan. Kalau kita lihat tadi perkembangan kemajuan fisik anak itu tidak mengecewakan. Perkembangan fisik dari penampilan terutama yang kaum hawa kelihatan cantik-cantik Pak Sarmiti itu. Saya lihat yang MI itu seperti Sanawi tahun dulu-dulu. Yang Sanawi seperti Aliyah, yang Aliyah udah seperti orang dewasa betul. Cantik-cantik, pinter-pinter, berhias. Saya nggak tahu dia sendiri apa hias dari luar. Bahkan ada yang ngikutin ala
putri surga. Di matanya itu ada kedip-kedipnya, Pak, ada klip-klipnya gitu. Saya tak amati tuh, Masya Allah. Ya, gurunya kalah di bawah sedikit gurunya. Nah, tapi ya pesolek juga, tak amati gurunya ya nggak mau ketinggalan gitu. Nah, gitu. Ya nggak apa-apa, tapi ingat ya, itu ada sisi positifnya, bangga kita, ya toh? Tetapi di situ ada merasa berlebihan. Wah saya begini, wah saya cantik, wah begini. Ini hati-hati. Ini juga tugas guru menurut saya. Jadi nggak boleh ujub. Ya. Ini guru harus ini Pak Hamid mohon diuraikan nanti Pak supaya diberi tugas para guru itu untuk memberi materi. Al-Qur'annya ayatnya apa, hadisnya apa, supaya anak itu tidak gampang salah di dalam membaca dirinya sendiri, pamer, ya merasa hebat, gitu ya. Kebalikannya itu adalah rasa syukur. Nah itu memang ya ini di lembaga kita ini saya mohon ditekankan soal penghayatan, Pak. Kalau Pak Sarmiti itu ada nggak Pak pendidikan berbasis penghayatan atau metode pendidikan, bukan hafalan ya, tapi penghayatan. Kalau pendidikan mendalam ya, oke ya. Jadi kalau perlu zikir itu ya bukan haknya orang tua saja, ya anak diajari berzikir, karena zikir itu akan lama-lama menyentuh hati untuk merenung dan bersyukur. Nah ini kan enggak, anak-anak, wajah anak-anak serosah, ya kan sampai maaf sholat duha udah diajari ya. Sholat malam, ya sekali-sekali diajak sholat malam. Tapi rasanya memang agak sulit nih anak-anak. Tapi paling tidak yang di pondok ini bisa, ini ya, yang di pondok ini Mbak Isma ini ya, supaya ada kesempatan bareng-bareng dulu, bareng-bareng nggak apa-apa. Lama-lama nanti hilang ketika lulus, tapi ketika nanti berkeluarga tumbuh lagi. Wah dulu diajari sholat tahajud upama begitu. Jadi seperti itulah cara kita. Dan ingat yang berikutnya adalah tantangan kita, di samping kita bersyukur tadi, tantangannya adalah agar kita hati-hati, jangan sampai anak kita ini melakukan perbuatan dosa besar. Nah ini apakah Bu Guru mulai MI Sanawi Aliyah ini secara mendetail ngupas perkara dosa besar apa belum? Apa hanya sepintas sesuai kurikulum yang dibikin Pak Sarmiti? Ini penting sekali. Ya, penting sekali, kalau perlu dites. Ya, termasuk yang harus hati-hati adalah akhlak kita kepada orang tua. Kalau tidak betul kan bisa durhaka kalau tidak hati-hati, kalau tidak bisa akhlaknya baik sama orang tua, menyakiti orang tua, ini kan berbahaya sekali. Bukan hanya itu, yang lainnya ya, di tempat-tempat lain sampai tega ekstrim, tapi itu mungkin sudah ekstrim. Insya Allah kalau di sini mudah-mudahan tidak ada sampai bisa menganggap nyawa orang lain itu remeh gitu ya. Ini mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal semacam itu. Dan sekali lagi kaum ibu-ibu ya, Bu, halo Ibu. Tadi Pak Sarmiti kan halo, Bu Suci tadi ya. Ibu-ibu yang punya putri ini tolong, ya putra putri, terutama putri, ya semuanya lah. Hati-hati dalam pergaulan, terutama sanawi.
Sanawi dan Aliyah. MI mungkin belum kelihatan gitu. Ini diamati, jangan sampai maaf cenderung liar, berbahaya. Wes maknani dhewe berbahayanya kayak apa. Yang laki-laki ini juga menjadi pekerjaan kami, terutama yang di pondok ini sering ada kendala ya. Ini juga memang banyak Pak kenakalan-kenakalan itu, tapi boleh jadi pikirannya dari keluarga juga Pak. Kenakalan anak-anak di pondok itu Pak. Ya. Jadi yang mudah-mudahan saya memohon kepada Allah SWT agar siapapun yang disekolahkan di sini, di pondok, di madrasah, Allah berkenan melindungi ya, melindungi dan menjadi anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Sekali lagi saya berterima kasih, ucapkan selamat kepada orang tua dan anak-anak kami semuanya, dan juga terima kasih pada para guru ya, kepala unit, guru yang sudah susah payah tanpa pamrih ya, jerih payahnya selama ini. Mudah-mudahan Allah betul-betul mencatat itu sebagai amal soleh panjenengan semuanya dan akan dibalas dengan balasan yang sangat berlipat ganda. Amin Allahumma amin, karena Allah itu maha lomo. Panjenengan kalau tadi udah disinggung oleh Pak Mus atas sumbangannya untuk bangunan ini ya Pak ya, atas bangunan apapun yang ada di lingkungan Madrasah Raudhus Subhan ini, saya mengucapkan terima kasih, tidak sia-sia. Ya, mudah-mudahan tidak ada yang gerundel, umpama pun ada yang sedikit gerundel tak maklumi, dan mudah-mudahan Allah gerundelin jenengan ini tidak direken oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala yang sangat berlimpah dan diberi rezeki yang mudah melimpah dengan penuh keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Akhir kalam, mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.